Di tengah gemuruh industri game yang didominasi franchise besar, sebuah studio kecil berani melangkah masuk ke dalam kegelapan. Mereka tidak membawa senjata, tidak menawarkan perlawanan, hanya sebuah kamera video dan janji akan teror murni. Inilah kisah Outlast, game yang tidak hanya membuat kita berteriak, tetapi juga mendefinisikan ulang apa arti ketakutan dalam sebuah video game. Dari mana datangnya mimpi buruk ini, dan bagaimana sebuah ide sederhana bisa melahirkan salah satu pengalaman horor paling intens sepanjang masa. Bersiaplah, karena kita akan memasuki Mount Massive Asylum, dan mungkin tidak akan pernah kembali sama. Kisah Outlast dimulai bukan dari sebuah studio raksasa, melainkan dari sekelompok kecil veteran industri game yang haus akan tantangan baru. Philip Morin, David, dan Hugo, tiga nama kunci di balik Red Barrels, memiliki pengalaman bertahun-tahun di Ubisoft, mengerjakan franchise besar seperti Splinter Cell dan Assassin's Creed. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka ingin menciptakan game yang benar-benar fokus pada satu emosi, ketakutan. Pada tahun 2011, mereka meninggalkan kenyamanan studio besar dan mendirikan Red Barrels di Montreal, Kanada. Ide mereka sederhana namun radikal, membuat game horor yang menghilangkan elemen perlawanan. Pemain tidak akan bisa bertarung, hanya bisa berlari, bersembunyi, dan merekam. Konsep ini lahir dari keinginan untuk mengembalikan esensi horor murni, di mana rasa tak berdaya adalah senjata utama. Inspirasi utama di balik kengerian Outlast datang dari media yang paling intim dan meresahkan. Film-film horor seperti found footage yang mengandalkan perspektif kamera genggam dan atmosfer yang mencekam. Bayangkan film seperti The Blair Witch Project yang membangun ketakutan dari apa yang tidak terlihat, atau REC dengan sudut pandang orang pertama yang membius. Red Barrels ingin membawa pengalaman sinematik yang membius dan realistis itu ke dalam dunia interaktif sebuah video game. Konsep ini bukan sekedar adaptasi, melainkan sebuah revolusi. Ide utama yang menjadi fondasi gameplay adalah penggunaan kamera night vision sebagai satu-satunya alat penerangan. Ini bukan hanya sebuah gimmick visual. Kamera ini adalah mata pemain di tengah kegelapan yang absolut sekaligus sumber keterbatasan yang paling menakutkan. Baterai kamera yang terbatas dan cepat habis memaksa pemain untuk berpikir sangat strategis, menambah lapisan ketegangan yang unik di setiap langkah. Setiap detik yang Anda habiskan dalam kegelapan yang pekat tanpa cahaya adalah detik yang penuh teror, di mana imajinasi menjadi musuh terbesar. Lebih dari sekedar inspirasi sinematik, Red Barrels juga terinspirasi dari kisah-kisah kelam dan nyata tentang eksperimen gelap di rumah sakit jiwa. Proyek-proyek kontroversial seperti MK Ultra dari CIA yang melibatkan kontrol pikiran dan eksperimen brutal pada manusia, memberikan fondasi naratif yang sangat kelam dan terasa mengerikan bagi Mount Massive Asylum, sebuah tempat terpencil dan terlupakan, di mana batas antara sains gila dan kegilaan murni menjadi kabur. Kengerian di sini tidak hanya datang dari monster yang mengejar, tapi dari distorsi pikiran manusia itu sendiri, dari perbuatan keji yang dilakukan atas nama ilmu pengetahuan. Anehnya, keterbatasan sumber daya sebagai studio ini justru menjadi kekuatan mereka. Alih-alih mencoba membuat game besar dengan banyak fitur yang mungkin terasa dangkal, mereka dipaksa untuk fokus pada inti horor yang paling efektif. Rasa tak berdaya, kegelapan, dan suara-suara yang menghantui. Setiap piksel, setiap detail suara, setiap lorong dirancang untuk memaksimalkan rasa takut pemain. Pengembangan Outlast bukanlah jalan yang mulus, terutama dengan tim yang relatif kecil. Mereka harus memaksimalkan setiap aspek, setiap detail, untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Desain level Mount Massive Asylum dirancang dengan sangat cermat. Setiap lorong sempit, setiap ruangan kosong, setiap celah untuk bersembunyi, semuanya berkontribusi pada rasa klaustrofobia dan ketidakpastian yang mencekik. Arsitektur rumah sakit jiwa itu sendiri terasa seperti karakter lain dalam game, yang terus menekan dan mengurung Anda. Musuh-musuh di Outlast juga dirancang bukan hanya sebagai ancaman fisik belaka, tapi sebagai manifestasi mengerikan dari kegilaan manusia. Sosok seperti Chris Walker dengan tubuhnya yang masif dan obsesinya yang brutal untuk memenggal kepala adalah teror yang tak terhindarkan. Kemudian ada Eddie Glasskin dengan obsesinya yang menjijikan dan tindakannya yang mengerikan.
meninggalkan bekas psikologis yang mendalam. Dan jangan lupakan The Twins yang kehadirannya saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Mereka bukan sekedar monster yang harus dihindari, mereka adalah cerminan dari kegelapan yang mendalam di dalam diri manusia. Ketika Outlast akhirnya dirilis di Steam pada September 2013, dampaknya langsung terasa seperti gelombang kejut. Game ini tidak hanya sukses secara komersial dengan penjualan yang pesat, tapi juga menjadi fenomena budaya. Para streamer dan YouTuber berbondong-bondong memainkan game ini, dan rekaman reaksi ketakutan mereka, jeritan mereka, dan kengerian yang jelas terlihat di wajah mereka menjadi viral di seluruh internet. Outlast tidak hanya memuncak tangga penjualan, ia menjadi trendsetter. Ia membuktikan bahwa game horor tidak perlu mengandalkan pertempuran epik atau senjata canggih untuk menjadi menakutkan. Justru rasa tak berdaya total, ketidakmampuan untuk melawan, dan kebutuhan untuk selalu bersembunyi dan melarikan diri itulah yang menjadi kunci kengerian yang mendalam. Outlast tidak hanya sekedar game. Ia adalah pengalaman horor yang mengubah cara banyak orang memandang genre ini. Kesuksesan besar Outlast mendorong Red Barrels untuk mengembangkan downloadable content atau DLC yang tidak hanya memperluas, tetapi juga menggelapkan dan memadatkan horor. Whistleblower dirilis pada Mei 2014. DLC ini bukan sekedar tambahan cerita, ia adalah prequel dan side story yang menceritakan peristiwa sebelum dan selama kedatangan Miles Upser di Mount Massive Asylum. Kita bermain sebagai Waylon Park, seorang insinyur software yang bekerja di Murkoff Corporation di dalam asylum. Ia adalah whistleblower yang berusaha membocorkan kejahatan mengerikan yang dilakukan di sana kepada dunia. Namun rencananya terbongkar, dan ia dipaksa menghadapi kengerian yang sama, atau bahkan lebih buruk dari sudut pandang seorang tawanan. Whistleblower tidak hanya lebih intens secara visual dengan gore dan kekerasan yang lebih eksplisit, tetapi juga secara naratif. Ia menggali lebih dalam ke eksperimen sadis yang dilakukan di asylum, menggunakan sisi yang lebih menjijikkan dan brutal dari kegilaan manusia. Karakter baru seperti Frank Manera, si tukang daging, dan gergajinya menambah tingkat teror yang personal dan visceral. DLC ini dengan sempurna mengisi kekosongan cerita dari game utama, menjelaskan bagaimana Miles Upser bisa sampai di sana, dan memberikan penutup yang benar-benar brutal serta tanpa ampun bagi kisah Mount Massive. Bagi banyak penggemar, Whistleblower bahkan dianggap lebih menakutkan, lebih mengganggu, dan lebih tak terlupakan daripada game aslinya, sebuah pencapaian langka untuk sebuah DLC. Setelah sukses besar dengan Outlast pertama dan DLC-nya, Red Barrels menghadapi tantangan besar. Bagaimana cara mengulang kesuksesan itu tanpa terasa repetitif atau stale? Jawabannya datang dalam bentuk Outlast 2 yang dirilis pada April 2017. Kali ini, mereka mengambil langkah berani dengan membawa pemain keluar dari koridor sempit Mount Massive Asylum ke sebuah pedesaan terpencil yang dihuni oleh sekte religius fanatik di wilayah Arizona. Outlast 2 menghadirkan horor yang sama sekali berbeda. Alih-alih kegilaan ilmiah dan eksperimen, game ini mengeksplorasi horor religius, trauma psikologis yang mendalam, dan fanatisme yang menyesatkan. Pemain mengendalikan Blake Langerman, seorang jurnalis investigasi yang mencari istrinya, Lynn, di tengah kekacauan dan horor yang diciptakan oleh sekte tersebut. Game ini penuh dengan simbolisme agama yang gelap, flashback ke masa lalu Blake yang traumatis, dan musuh-musuh baru yang mempresentasikan ketakutan-ketakutan fundamental manusia. Sosok Martha dengan pickaxe-nya yang ikonik, Val yang misterius dengan mengganggu, serta pemimpin sekte Sullivan Knot yang karismatik namun brutal, semuanya menambah lapisan horor yang unik. Meskipun menerima banyak pujian untuk grafis yang memukau, sound design yang imersif, dan atmosfernya yang mencekam, Outlast 2 juga menghadapi beberapa kontroversi yang signifikan. Tema-tema sensitif seperti kekerasan seksual dan penggambaran agama yang ekstrem memicu perdebatan sengit dan bahkan sensor di beberapa negara. Game ini membuktikan ambisi Red Barrels untuk terus bereksperimen dengan batasan horor. Bahkan jika itu berarti mengambil resiko besar dan memecah belah opini penggemar, Outlast 2 mungkin tidak seikonik pendahulunya dalam menciptakan jumpscare yang viral, tetapi ia tetap menjadi pengalaman horor psikologis yang tak terlupakan, brutal, dan sangat berani. Setelah jeda beberapa tahun yang membuat penggemar bertanya-tanya, Red Barrels kembali dengan kejutan besar yang mengubah dinamika franchise ini, Outlast Trials.
Game ini dirilis dalam fase Early Access pada Mei 2023, dan yang paling mencolok, ia mengambil langkah berani dengan memperkenalkan elemen multiplayer. Pemain tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Mereka bisa menghadapi kengerian bersama teman-teman dalam serangkaian percobaan yang dirancang untuk menghancurkan jiwa. Berlatar di era Perang Dingin, di fasilitas rahasia Murkoff Corporation, Outlast Trial menempatkan pemain sebagai murid yang dipaksa menjalani eksperimen brutal. Setiap trial adalah sebuah skenario horor yang dirancang dengan cermat untuk menguji batas mental dan fisik. Meskipun ada elemen multiplayer, esensi horor Outlast tetap dipertahankan dengan sangat kuat. Rasa tak berdaya untuk melawan, pengejaran yang mendebarkan oleh musuh-musuh yang mengerikan, serta atmosfer yang mencekam di setiap sudut. Bahkan dengan rekan satu tim, rasa takut itu tetap nyata dan visceral. Outlast Trials menunjukkan bahwa franchise ini terus beradaptasi dan berani berevolusi, bahkan di tengah kritik atau ekspektasi. Red Barrels tidak takut untuk mencoba format baru sambil tetap setia pada akar horor psikologis dan visual yang mereka bangun. Dengan update konten yang berkelanjutan, penambahan trial baru, dan komunitas yang aktif, masa depan Outlast Trials sangat cerah. Franchise ini tidak hanya bertahan, ia terus berkembang, dan kemungkinan besar akan terus menghantui mimpi buruk kita dalam berbagai bentuk. Dari sebuah ide sederhana untuk menciptakan horor murni yang terinspirasi dari film found footage, hingga menjadi franchise yang mendefinisikan ulang genre survival horror, Outlast telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah video game. Red Barrels, sebuah studio kecil dengan visi besar, membuktikan bahwa ketakutan sejati tidak memerlukan senjata, tidak perlu grafis paling realistis, hanya sebuah kamera video, kegelapan yang pekat, dan imajinasi yang gila. Outlast bukan hanya tentang jumpscare atau monster-monster gila. Ia adalah cerminan dari kegelapan yang bisa bersembunyi di balik pikiran manusia yang paling dalam, di balik institusi yang seharusnya melindungi, dan di balik eksperimen yang melampaui batas etika dan kemanusiaan. Ia adalah pengingat yang mengerikan bahwa kadang, hal yang paling menakutkan bukanlah apa yang kita lihat, melainkan apa yang tidak bisa kita lawan, dan apa yang bisa dilakukan manusia terhadap sesamanya. Franchise ini terus berkembang, terus berevolusi, dan terus menemukan cara baru untuk menakut-nakuti kita. Outlast telah berhasil menciptakan pengalaman yang imersif, brutal, dan tak terlupakan, yang akan terus menjadi patokan bagi game horror di masa depan. Apa momen paling menakutkan Anda saat bermain salah satu seri Outlast? Atau mungkin, adakah game horror lain yang menurut Anda berhasil menyaingi kengeriannya? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati perjalanan menakutkan ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk menyingkap lebih banyak sejarah game, misteri kelam, dan horor yang siap menghantui Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga Anda bisa tidur nyenyak malam ini, jika bisa.